Selamat siang, Pak. Ya, siang Denis. Perkenalkan, nama saya Dennis Jensen, mahasiswa program studi manajemen yang saat ini sedang melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Lingkungan Kerja terhadap Perilaku Keselamatan Karyawan pada PT Spil, Pak. Sebelumnya terima kasih, Pak, atas kesediaan Bapak untuk meluangkan waktu mengikuti wawancara saya. Sebelum memulai wawancara ini, apakah Bapak bersedia menjadi informan saya? Jika berkenan, saya akan memulai dengan beberapa pertanyaan pembuka terlebih dahulu, Pak. Halo, Pak. Kenapa Denis? Tadi suaranya nggak terdengar dengan jelas. Eh, Tadi saya bilang, sebelum saya memulai wawancara ini, kiranya Bapak berkenan nggak menjadi informan saya, Pak? Jika, Oh, oke, oh ya, saya mulai ya, Pak, oke, pertanyaannya, Pak. berkenan Denis. Boleh Eh, Denis. Pertanyaan pertama, bagaimana penerapan K3 di PT Spil, Pak, saat ini? Kalau untuk penerapan K3 di PT Salam Pasifik Indonesia Lines itu sudah berjalan dengan cukup baik. Dan juga sudah menjadi bagian dari aktivitas kita sehari-hari. Jadi sebelum pekerjaan dimulai itu biasanya kita melakukan briefing untuk membahas pekerjaan yang akan dilakukan serta potensi resiko yang mungkin terjadi. Jadi biasanya selain perusahaan juga mewajibkan penggunaan APD bagi karyawannya yang bekerja di sana di area operasional. Jadi di rambu-rambu ataupun larangan yang berkaitan dengan keselamatan yang gunanya untuk membantu mengingatkan karyawan kita agar sesuai dengan aman dan juga sesuai prosedur. Oh, baik, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, program K3 apa saja yang sudah diterapkan, Pak, di PT Spil sendiri? Oh, untuk program K3-nya mungkin yang saya ketahui dan juga mungkin yang sering diterapkan kali ya di perusahaan itu mungkin safety briefing sebelum kerja. Habis itu juga ada pelatihan K3-nya, ada inspeksi kerja, habis itu ada ya, penggunaan wajib APD, habis itu juga ada safety serta kayak pelaporan kondisi kalau misalkan lagi tidak aman atau unsafe kondisi. Jadi dari perusahaan itu juga mengawasi juga terhadap kejadian-kejadian yang berpotensi menjadi serupa. Pak, sorry, Pak, jaringan Bapak kayaknya nge-lag ya, Pak? Halo? Oh, mm, halo. Ya Denis, Sepertinya tadi jaringan terputus Pak. ya Iya, suaranya. iya, Pak. Boleh diulang lagi nggak, Pak? Oh, oke berarti kalau untuk program tiganya sendiri itu yang saya ketahui itu yang diterapkan tuh antara lain kayak safety briefing sebelum bekerja. Habis itu juga ada pelatihannya K3 itunya sendiri. Habis itu juga ada inspeksi area kerja. Habis itu juga ada kewajiban untuk menggunakan APD. Habis itu kita juga ada simulasi tangkap darurat serta pelaporan jika ada kondisi tidak aman atau unsafe condition. Jadi dari perusahaan itu sendiri juga sering melakukan evaluasi terhadap kecelakaan agar tidak diinginkan dapat dicegah di masa mendatang. Oh, baik, Pak. Sepertinya pertanyaan saya selanjutnya nih udah terjawab dari Bapak. Saya langsung skip aja ya ke pertanyaan yang lainnya. Eh, Halo? Oke. Eh, Suara saya terdengar jelas, Pak? Eh, 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 agak ter suaranya. Bapak juga kayaknya koneksinya juga Coba merah deh. kamu coba
Halo, Halo? halo, Pak. Terdengar jelas nggak, Pak? Ini jaringan kamu atau jaringan saya, Denis? Eh, di Bapak sih juga di pingnya juga merah sih, Pak. Kalau di saya sendiri sih Oh, aman sih, Pak. ya udah langsung lanjut pertanyaan aja. Mungkin udah jelas sih suara. Oh ya, Pak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengawasan terhadap kepatuhan karyawan, Pak? Kepatuhan karyawan ya. Untuk kepatuhan karyawan sendiri mungkin biasa tuh pengawasannya tuh dilakukan oleh supervisor maupun pihak yang bertanggung jawab terhadap K3. Jadi tuh biasa tuh tugas mereka job desk-nya tuh biasa melakukan pengecekan langsung di lapangan. Untuk memastikan kayak seluruh karyawan tuh mematuhi prosedur keselamatan yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan juga bagaimana penggunaan APD yang benar. Jadi kayak diwajibkan dari pengawasan itu memastikan semua. Terus jika ditemukan pelanggaran tuh biasanya akan diberikan teguran atau arahan agar kesalahan tersebut tidak terulang. Biasanya sih dengan ada pengawasan ini sih dari perusahaan tuh melakukannya secara rutin dengan harapan tingkat kepatuhan karyawan tuh terhadap aturan keselamatan menjadi lebih baik. Baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya, apakah program K3 mempengaruhi perilaku keselamatan karyawan, Pak, menurut Bapak? Ah, Ketiga mempengaruhi karyawan ya. Mungkin kalau menurut saya tuh sangat mempengaruhi sih perilaku keselamatan karyawan karena sebelumnya tuh ada pemahaman yang baik mengenai K3. Mungkin masih ada karyawan yang beberapa yang menganggap keselamatan tuh tidak terlalu penting. Nah, jadi dengan adanya sosialisasi yang kita lakukan setiap secara rutin dan juga pelatihan yang rutin, karyawan mungkin menjadi lebih aware, lebih sadar lah bahwa setiap prosedur keselamatan tuh memiliki tujuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Hal ini juga membantu karyawan agar lebih berhati-hati sih dalam kerja dan lebih peduli terhadap lingkungan kerja yang lebih aman. Baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengaruh pelatihan K3 terhadap kesadaran keselamatan, Pak? Oke, mungkin untuk kesadaran keselamatan, mungkin K3 tuh biasa memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kesadaran keselamatan. Karena mungkin kita ambil contoh melalui pelatihan ya, karyawan tuh menjadi lebih memahami potensi bahaya yang ada di tempat kerja dan dampak yang dapat terjadi jika prosedur keselamatan itu tidak dipatuhi. Jadi dari yang saya lihat selama bekerja di perusahaan ini, setelah mengikuti pelatihan, banyak karyawan tuh menjadi lebih disiplin dalam menggunakan APD, itu lebih aktif dan juga lebih cepat dalam melaporkan kondisi yang berpotensi menimbulkan kecelakaan. Oh, baik, Pak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini menurut Bapak aja ya. Menurut Bapak sendiri, Ya, bagaimana peran K3 dalam membentuk perilaku keselamatan, Pak? menurut saya tuh peran K3 dalam perilaku keselamatan ya berarti ya. Iya, Perannya tuh mungkin sangat penting ya dalam membentuk perilaku keselamatan karyawan. Karena K3 sendiri itu menurut saya itu tidak hanya berupa aturan yang harus dipatuhi. Jadi menurut saya itu K3 tuh juga harus membantu membangun pola pikir, mindset dari karyawan itu bahwa keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam setiap pekerjaan. Nah, jadi dengan adanya pelatihan itu, ada pelatihan, pengawasan, dan sosialisasi yang berkelanjutan. Jadi itu membuat karyawan menjadi lebih sadar terhadap beresiko kerja dan terbiasa menerapkan perilaku kerja yang lebih aman untuk kita semua. baik, Pak. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya, Pak. Apa yang perlu Oke. ditingkatkan menurut Bapak nih, agar perilaku keselamatan tuh jauh lebih baik, Pak, dari sebelumnya? Hmm, oke, yang ditingkatkan dari perilaku keselamatan tuh mungkin menurut saya tuh dari frekuensi sosialisasinya dan pelatihan keselamatan mungkin ya. Agar mungkin dari dua yang saya sebutkan itu bertujuan agar kesadaran karyawan itu tetap terjaga. Jadi selain dari pengawasan di lapangan, kita juga perlu melakukan secara konsisten hingga seluruh karyawan tetap mematuhi perlakuan tersebut. Jadi kayak karyawan secara merata mematuhi peraturannya.
Nah, dari perusahaan juga kita dapat memberikan penghargaan kepada karyawan atau tim yang memiliki tingkat kepatuhan K3 yang baik. Jadi dari sana tuh menimbulkan keinginan karyawan, keinginan yang tinggi untuk mematuhi peraturan tersebut. Jadi baik sehingga dapat menjadi motivasi bagi karyawan lain untuk lebih disiplin dalam menerapkan keselamatan kerja. Nah, baik Pak. Sekian Pak dari pertanyaan saya sudah selesai. Terima kasih ya Pak sudah Oke, meluangkan waktunya untuk saya. Sek- oke, sama-sama, Denis. Terima kasih Pak.